بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nassaha lil-ummah. وكشف الله به الغمة وجعل في الله حق جهده يتأتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babu majaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalla qra. إنما كان شيبا في صدريه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خطب بالحنان والكتم. Jadi di sini Qatadah ini salah satu mufassir. Dia muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas punya murid mufassir juga, yaitu Mujahid dan Qatadah. Dan pendapat dari Qatadah dalam ilmu tafsir itu dipertimbangkan, sehingga dia meriwayatkan banyak tentang tafsir dan dinukilkan banyak juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab-kitab tafsir mereka. Suatu ketika Qatadah berjumpa dengan Anas bin Malik, maka beliau bertanya, "Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut beliau? Kemudian kata Anas, "Lam yablugh dzalika." Enggak pernah Rasulullah menyemir. Innama kana syaiban fi sudghai. Kecuali karena beliau cuman punya apa? Cuman punya uban sedikit. Sudghai itu di sini nih. Sudghai. Apa namanya nih? Cambang. Dicambang. Ya, di pelipis cambang. Karena biasanya kita tahu orang yang nyemir itu kalau sudah putih semua. Kalau cuman sedikit putihnya, maka biasanya orang enggak nyemir. Walakin Abu Bakr radhiyallahu anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Tapi Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW menyemir rambut beliau. Berarti Abu Bakar ubannya lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Padahal Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah SAW. Lebih muda berapa tahun? 2 tahun. Ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi, Abu Bakar umurnya 38 tahun. Maka di sini dipahami bahwa menyemir rambut yang ubanan dengan warna selain hitam itu diperbolehkan pada dasarnya. Jadi kalau kita rambutnya putih semua, jenggotnya atau rambutnya putih semua, maka boleh disemir dengan selain warna hitam. Sebagaimana Abu Bakar melakukannya dengan henna. Dan itu tidak diingkari Rasulullah SAW. Buktinya tidak ada pengingkaran. Dan kita tahu semua dalam ilmu usul fiqh, sukutun Nabi SAW adalah fi'lun, dan itu adalah sebuah konsekuensi hukum. Jadi diamnya Nabi itu adalah sebuah perbuatan, gitu ya. Diamnya Nabi perbuatan, apalagi perbuatan Nabi, gitu. Memang tingkatan hukum itu paling tinggi adalah apa? Qaulun. Tingkatan yang paling tinggi itu qaulun atau fi'lun? Qaulun. Ucapan itu lebih dominan, karena yang Nabi lakukan belum tentu itu bisa dilakukan oleh umatnya. Pahami kaidahnya? Contoh, Nabi SAW nikahnya lebih dari 4. Umat itu bisa? Bisa.
Sehingga yang dilakukan Rasulullah SAW tidak juga dilakukan oleh umatnya. Karena ada khasaisun Nabi, yaitu ada kekhususan bagi Nabi SAW. Adapun yang diucapkan, maka itu lebih dominan dibandingkan apa yang dilakukan. Makanya hukumnya itu al-qawlu ablaghu minal fi'li, itu kaidahnya dalam usul fiqh. Yaitu ucapan lebih diunggulkan dibandingkan hanya sekedar perbuatan. Nah, yang terakhir adalah sukut, diamnya beliau. Diamnya beliau itu menandakan sebuah perbuatan. Dikarenakan beliau tidak boleh mendiamkan apa? Kesalahan. Para ulama itu nggak boleh diam terhadap kesalahan, nggak boleh. Ustadz nggak boleh, depan ada kemungkaran nggak boleh diam, nggak boleh. Karena udah punya ilmu. Nabi SAW tentu ilmunya dari wahyu, maka beliau tidak mungkin mendiamkan kesalahan. Maka setiap kali yang beliau diamkan sudah pasti menjadi konsekuensi hukum. Gitu ya. Ini kaidahnya dalam agama kita. Ya. Dan pada dasarnya bagian daripada yang disemir itu apapun dengan cara apapun ya. Maksudnya bahannya tidak spesifik harus dari hinna. Tapi di sini Abu Bakar dengan hinna. Yang jelas ada ketentuan dua hal. Yang pertama, tidak tasyabbuh. Jadi kalau seandainya warnanya warna yang tasyabbuh, contoh ada misalkan orang-orang kafir warnain rambut mereka itu dengan warna pink semua. Yang istilahnya apa? Di Korea itu apa? Blackpink. Nah, iya Blackpink. Warna pink. Kan settingan halal Ustaz. Kan kita boleh mewarnai dengan warna pink rambut kita, kan selain hitam kata Rasulullah SAW. Ya tapi itu ada tasyabuh, nggak bisa. Tasyabuh. Jadi unsurnya tasyabuh nggak boleh. Yang kedua adalah tidak boleh sampai membahayakan. Seandainya itu dapat membahayakan rambutnya, maka itu tidak diperbolehkan sesuai dengan kaidah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh melihat kediaman atau apa diam dalam kemudaratan. Gitu ya. Lanjut lagi. Hadis ke-38. Nah, ini kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menghitung uban Rasulullah SAW di rambut beliau dan juga di janggut beliau fil lihyati, kecuali hanya 14 helai uban saja. Nah, bayangkan dihitung berarti 14 helai. Berarti memang sedikit karena yang mampu dihitung itu adalah bilangan yang sedikit. Kalau banyak tidak mampu terhitung, berarti hanya sedikit saja uban Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pun ubanan, tapi ubannya sedikit. Bayangkan di usia 63 tahun ubannya sedikit. Coba kita usia berapa tahun? Saya aja udah ubanan. Saya malu, padahal belum sampai 30, tapi udah ubanan. Beda dengan Rasulullah SAW. Dan pada dasarnya memang yang buat kita ubanan biasanya apa? Pikiran kan gitu. Rasulullah yang buat ubanan nanti dijelasin nih, apa yang buat Rasulullah ubanan. Rasulullah ngejelasin tuh, apa yang buat beda sama kita. Ya. Nah, di sini kata Anas 14 doang. Sebagian riwayat bilang 20. Kok beda-beda? Ya, lagi perhitungan spesifik itu tergantung siapa yang melihat akhirnya. Tapi yang biasanya cara kita menggabungkan riwayat yang bertentangan, yang satu bilang 14, satu bilang 20. Dilihat biasanya pada umumnya tentang kesahihan riwayat hadis, ya, yang paling mana yang unggul dari rawinya. Yang satu misalkan khabarul ahad, yang satu lagi khabarul mutawatir yang diambil. Tapi sama-sama ahad nih, sama-sama sahih. Nah, gimana nih? Bertentangan tapi sama-sama sahih. Riwayat mana yang kita ambil? Jawabannya adalah aktsaru muddatan li talazzumi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling lama bermulazamah dengan Nabi. Itu menjadi patokan. Kemudian kalau sama-sama lama gimana? Sama-sama lama durasinya. Yang paling utama adalah yang paling terakhir berjumpa dengan Nabi. Itu menjadi patokannya. Gitu ya. Makanya ke dalam hadis-hadis yang bertentangan, sahabatnya ini satu bilang gini, satu bilang gini. Lihat, sahabat mana yang lebih lama berjumpa dengan Nabi. Kalau yang satu 10 tahun, yang 9 tahun. Yang 10 tahun yang diambil riwayatnya. Gitu. Itu cara para ulama. Makanya sulit menjadi para ahli hadis, sulit. Apalagi hukum fikih yang mereka mengambil produk hukum dari sebuah hadis. Mereka harus, makanya itu tuh untuk bisa menghasilkan produk fikih itu harus apa? Harus digabungkan riwayat-riwayat, kemudian diketahui nasikh wal mansukh, diketahui juga riwayat apa ini, kapan hidup sahabat, kapan bertemu Nabi, kemudian diketahui Makkah dan Madaniyah setiap ayat. Wah, itu sulit. Makanya kita yang menikmati produk hukum fikih itu sangat
bersyukur sekali kepada para ulama, karena para ulama berusaha berijtihad untuk menghasilkan produk fikih dari dalil-dalil yang sahih, gitu ya. Lanjut. Rahimahullah an Jabir bin Samurah qala su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai' wa idza lam yudhan ru'ya minhu. Jadi Rasulullah SAW kalau dipakai minyak rambut, jenggotnya dan rambutnya itu nggak kelihatan ubannya, seperti nggak ada uban. Gitu pada umumnya. Kita kalau punya uban, pakai minyak rambut itu nggak kelihatan ubannya. Tapi kalau nggak pakai minyak rambut kelihatan ubannya. Nah begitu Rasulullah. Rasulullah nggak kelihatan ubannya ketika beliau pakai minyak rambut. Dan di antara salah satu hal yang beliau suka lakukan adalah beliau pakai minyak rambut. Makanya ada babu maja'a fi duhni Rasulullah SAW. Bab berkenaan dengan semiran rambut Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah juga sering pakai, kalau bahasa kita mungkin penyemir rambut lah. Ya. Pomade lah mungkin ya. Kalau pomade kan digaya-gayain, tapi enggak, ini sekedar meminyaki rambut, melumuri rambut. Karena biasanya rambut kalau diminyakin lebih rapi, lebih klimis gitu. Berarti rambut Rasulullah juga klimis, panjang dan klimis. Bagus tuh. Ya luar biasa. Saya terakhir klimis itu kapan nih? Pas nikah. Iya. Sisanya enggak lagi. Itu pun buat isi foto aja sama istri kan. Sisanya enggak lagi klimis. Iya. Itu di antara hal yang beliau lakukan itu ya. Lanjut lagi. Nah, ini kan yang tadi saya bilang, riwayat tadi yang menyebut 20. Ini 20. Coba, ini siapa nih? Abdullah bin Umar. Tadi yang siapa tadi? Anas bin Malik. Nah, dilihat. Ini kuatan mana nih riwayatnya nih kan gitu. Nah, di sini dikatakan isnaduhu syarikul qadi fi hifdhihi kalamun ma'ruf. Lakin yushhadu lahu hadithu Anas alladhi membaca fi sahihin. Jadi yang lebih dikuatkan ternyata hadis yang ini. Kenapa? Dikarenakan hadis ini dikuatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim fi sahihain. Berarti yang lebih condong pendapatnya adalah 20 helai, bukan 14 helai. 20 helai. Gitu ya. Lanjut lagi. Ya Rasulullah, pada syita qala syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Nah, ini. Jadi kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkau telah berubah nih Rasulullah." Jadi gitu ya. Kadang-kadang kita enggak pernah perhatiin kita itu ubanan atau enggak. Orang yang perhatiin. Nah, ini di antara perhatian para sahabat adalah mereka memperhatikan penampilan Nabi. Mohon maaf nih, makanya kalau misalkan ada teman kita lagi makan bareng kita, Afwan, nih di jenggot antum ada nasi. Nah, itu berarti butuh perhatian dia kepada kita kan. Afwan, itu ada cabai di gigi. Butuh perhatian dia kepada kita supaya kita tidak ditertawakan dan oleh orang yang tidak senang dengan kita gitu. Makanya di antara bentuk ini perhatian Abu Bakar adalah dikasih tahu Rasulullah, engkau telah berubah. Kemudian Rasulullah ngasih tahu alasannya. Ya. Jadi Rasulullah ketika dibilang, ya Rasulullah qad syibta, Rasulullah nggak bilang udah tahu, nggak gitu. Tapi dikasih respon positif. Begitulah pada dasarnya. Kalau kita dikasih komentar orang lain, jangan terkadang responnya negatif. Tapi respon positif saja. Positif aja. Di antara hal positif thinking itu kalau di orang komentar apa kita nggak balas dengan komentar yang kadang-kadang orang itu sekarang sensitif. Ditanya udah punya anak belum, udah punya pasangan belum. Padahal mungkin saja orang itu nanya karena perhatian kepada kita, bukan karena nyinyir, bukan. Tapi karena perhatian. Cuman kadang-kadang sekarang ini penyakitnya keren-keren. Iya, penyakit mental health, penyakit anxiety, penyakit insecurity. Dibilangnya, wah kamu gak tahu mental saya itu sakit kalau tanya gitu. Padahal mungkin orang perhatian. Makanya di antara respon Rasulullah ini positif. Rasulullah malah menjelasin alasannya, padahal gak ditanya alasannya. Emang tanya? Gak ditanya Abu Bakar, gak ditanya alasannya. Rasulullah kenapa engkau ubanan? Gak ditanya kan. Tapi Rasulullah malah menjelaskan alasannya. Syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat. Kemudian wa amma yatasalun wa idza syamsu kuwirat. Yang telah menyebabkan keberubahan adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat,
surat Amma Yatasaalun, surat An-Naba, dan yang terakhir adalah surat apa nih? Idza syamsu kuwirat. At-Takwir. Kenapa ini membuat Rasulullah beruban? Kenapa? Karena tentang apa? Kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat. Kita tahu semua bahwa yauma yaj'alul wildanu syiba. Hari di mana anak-anak beruban. Anak-anak bocil-bocil bisa beruban di hari kiamat. Maka kedahsyatan hari kiamat itulah yang menjadikan Rasulullah beruban rambutnya. Dikarenakan memang mendapatkan ayat itu berat. Makanya dalam Quran Allah katakan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Berarti memang Quran itu berat. Secara wahyu itu berat. Berat, maksudnya pengamalannya berat. Enggak sederhana gitu. Perkataan Allah itu tidak mudah. Makanya itu telah membuat Rasulullah SAW ubanan. Ya. Nah, jadi ubannya Rasulullah pun berkualitas. Penyebabnya karena ayat. Coba kita ubanan penyebabnya karena apa? Cicilan belum lunas. Utang masih ada, ya kan? Beda kualitas hidup kita berarti ya Rasulullah. Maka naikin level dikit lah. Ubanan kita kalau bisa memikirkan akhirat, memikirkan hari kiamat, gara-gara tadabbur. Nah ini ubanan. Ubanan memikirkan bacaan kitab-kitab ulama, bagaimana menganalisanya, bagaimana belajar bahasa Arab sama Ustadz Deni, ya kan? Ah itu tuh ubanan berkualitas itu pada dasarnya. Dan ternyata ubanan Rasulullah berkualitas. Karena pada akhirnya semua di antara kita akan ubanan. Tinggal yang membedakan adalah kualitas ubannya karena apa, ya kan? Itu yang membedakan. Lanjut lagi. An-Nabi Haifah qalu ya Rasulullah naraka qad syibta qala qad syayyabatni hudun wa akhawatuha. Iya, itu sama, satu redaksi. Lanjut lagi. An-Nabi Ribsa At-Taymi Ribabi qala ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibn qala fa urituhu فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. Ya, di sini ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan dia bawa anak. Nah, jadi kebiasaan para sahabat ketika mereka bertemu dengan orang soleh mereka ngapain? Sambil bawa anak. Supaya apa? Supaya anak soleh ini nih dikasih lihat nih. Begini nanti kalau kalian berilmu gitu kira-kira. Begini seperti inilah. Dan juga diminta didoakan biasanya. Karena minta doa kepada orang yang hidup itu boleh. Minta doa. Saat minta doanya itu boleh diperbolehkan. Kalau masih hidup. Udah meninggal nggak boleh. Nah biasanya nih sahabat datang sama anaknya. Maka mereka minta doa biasanya. Nah ketika melihat Nabi SAW, ternyata Nabi SAW memakai baju yang warnanya apa nih? Akhdar. Wa alaihi thawban akhdaran. Itu hijau. Pakai thawban. Kenapa thawban? Karena atas bawah berarti kan. Atas dan bawahan pakai hijau-hijau. Walahu sya'run qad alahu syaib. Dan Rasulullah ternyata punya rambut yang di atasnya ada uban. Wa syaibu ahmar, dan ubannya warnanya merah. Nah, ini berkontradiksi nih dengan hadis apa tadi nih? Dengan hadis sebelumnya. Dikatakan, kata Anas, lam yablughu dzalik. Tadi kan ingat kan? Itu Rasulullah enggak pernah disemir. Yang disemir itu Abu Bakar kan gitu. Tapi di sini dikatakan oleh seorang ini, dia ngelihat uban Rasulullah SAW warnanya merah gitu kan. Kontradiktif, lihat di sini penguatnya. Ternyata di sini dipersisikan riwayatnya oleh para ulama. Tapi secara umum riwayatnya juga bagus. Isnaduhu jayyid, gitu kan, makbulun, riwayatnya makbul, ya, sehingga ketika ada kontradiksi semacam ini berarti difahami bahwa apa? Digabungkan keduanya. Barangkali pada saat sahabat itu ngelihat Rasulullah rambutnya itu sedang apa? Nggak disemir. Kan kita tahu semua, semir itu kadang-kadang nggak awet. Maksudnya ketika rambut nih, misalkan rambut disemir. Kemudian kan tahalul pas umroh misalkan, kan itu hilang lagi semirannya, ya kan? Kan nggak awet. Bisa jadi pada saat Anas bin Malik lihat rambut Rasul udah dicukur gitu, dan pada saat sahabat yang lihat rambut Rasul belum dicukur lagi gitu ya. Berarti dalam dua keadaan mereka melihatnya seperti itu.
Itu cara menggabungkan dua hadis yang sama-sama sahih. Ini kita sambil belajar juga cara para ulama beristinbat dari sebuah dalil itu seperti ini gitu lah. Caranya tidak mudah pada dasarnya gitu ya. Lanjut lagi. وقال رحمه الله عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق ini fi mafraqi في مفرق رأسه إذا دهن ورهن الدهن. Ya. Jadi di sini kata Jabir bin Samurah, dia nanya, apakah di rambut Rasulullah ada uban? Kata bukan, ditanyakan kepada Jabir bin Samurah dari Samak bin Harb. Kata beliau, lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'ratun fi mafraqi ra'si. Kecuali ada beberapa helai rambut saja di mana belahan beliau. Jadi memang terkadang Rasulullah berarti ngapain? Membelah rambutnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah di belah tengah atau di belah pinggir? Nah, dominan di belah tengah. Jadi dua keadaan rambut Rasulullah itu, kadang-kadang di belah tengah, kadang-kadang diuraikan ke belakang. Nah, kebetulan kelihatan biasanya kalau uban itu di pertengahan, di belah tengah. Ketika kelihatan di belah tengah, ya. Idza dahana wa arahun ad-duhn, ya. Maka ketika ketika disemir maka enggak kelihatan. Ketika disemir maka enggak kelihatan, dan aku melihat kilatan daripada semiran tersebut, yaitu pakai minyak rambut ya, diminyaki gitulah, diminyaki. Dan di sini dimasukkan juga riwayat perkataan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Kita tahu semua ketika Nabi Harun dititipi oleh Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, ingin berbicara langsung dengan Allah. Kemudian ternyata ketika didapati, ternyata Bani Israel malah buat patung sapi. Marah Nabi Musa kepada Nabi Harun, gitu kan? Ngapain megang jenggot dan kepalanya? Ya, bayangin gini-gini. Nah, diginiin deh Nabi Musa. Gitu. Ya kan, dipegang. Dikatakan kepada Nabi Musa daripada Nabi Harun, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai ya bna umma, wahai anak daripada ibuku, maksudnya adalah wahai saudaraku, jangan pegang jenggotku dan rambutku. Berarti menjadi pertanda apa? Bahwa para nabi rata-rata itu jenggotan. Ini buktinya di sini. Jangan pegang jenggotku, itu jenggotan. Hatta Nabi Musa pun dan Nabi Harun jenggotan. Kita tahu Nabi Harun itu di langit keberapa? Tebak, langit keberapa Nabi Harun ketika berjumpa dengan Rasulullah? 5. Langit kelima, bayangin. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Yusuf, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah itu berarti tingkatannya luar biasa Nabi Harun nih. Karena apa? Partner bisnis, partner dakwahnya Nabi Musa. Jadi memang terkadang ketika sesuatu ditempelkan kepada sesuatu yang mulia, dia jadi mulia juga. Gitu ya. Makanya kenapa kita tahu semua yang mampu menaklukkan Palestina pada saat orang-orang Bani Israel itu ingin hijrah kembali ke Palestina dikarenakan mereka diusir oleh Firaun. Kemudian mereka ingin balik lagi ke Palestina, itu nggak bisa. Nabi Musa nggak bisa balikin mereka ke Palestina lagi karena ada inna fiha qauman jabbarin dalam surat An-Nisa itu kan. Sesungguhnya di sana ada orang-orang yang sudah berkuasa. Ya Musa, inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami nggak akan masuk ke sana sampai mereka keluar. Ya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Ente sama Tuhan ente aja Musa pergi sana, kita sini duduk aja. Itu kata Bani Israel tuh. Ya. Tapi nggak bisa tuh, akhirnya nggak bisa. Akhirnya mereka semua ngapa? Dikeliling-kelilingin. Itu dibuat selama 40 tahun. Yatihuna fil ard 40 sana. 40 tahun. Barulah yang bisa menaklukkan kota Syam lagi di tangan Bani Israel pada saat itu adalah Yusha bin Nun. Yang mana Yusha bin Nun menjadi partner belajarnya Nabi Musa. Dengan siapa belajarnya? Nabi Khidir. Idh qala li fatahu. Ketika dikatakan kepada pemudanya. Pemudanya itu siapa?
Nah, Yusha bin Nun, atau dalam bahasa Ibrani adalah Nabi Joshua. Nabi Joshua. Nah, Nabi Joshua jadi mulia gara-gara ditempelin sama Nabi Musa. Pun demikian Nabi Harun jadi mulia karena partner dakwahnya Nabi Musa. Gitu ya pada dasarnya. Kemudian lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini bab maja'a fi khitab Rasulullah. Ini fadhal. Bab maja'a fi khitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Rizah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran li faqala ibnuka hada faqultu na'am ashhadu bi qala la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi Fadhal lanjut lagi. qala fara'aitu syaiba ahmar. Ya. Jadi di sini bab berkenaan dengan khidab. Kalau tadi berkenaan dengan ubannya Rasulullah, kalau di sini dengan semiran rambut Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah menyemir rambutnya? Gitu. Ini menjadi khilaf para ulama pada dasarnya. Tapi kalau menurut Abu Rimsah, dia datang kepada Rasulullah SAW bersama anaknya lagi nih. Ya, sahabat datang bersama anaknya menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya, ibnu kahada, ini anakmu? Fakultu, kata dia, iya Rasul, na'am, asyhadu bih, saya bersaksi atasnya. Jadi terkadang untuk menguatkan sesuatu biasanya para sahabat itu bersyahadat asyhadu bih, atau mereka menyebut dengan huruf qasam, aqsamu billah, uqsimu billah gitu ya. Atau Allah la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Rasul, pesan Rasulullah apa nih? Kamu enggak mendapatkan dosa dari dia dan dia enggak mendapatkan dosa dari kamu gitu. Jadi maksudnya apa? Orang tua tidak mewariskan dosa dan anak tidak mendapatkan dosa orang tua kalau tidak ada kontribusinya. Tapi kalau ada kontribusinya, bapaknya dulu ngajarin anaknya ngerokok, anaknya tiba-tiba ngerokok, bapaknya dapat dosa jariah. Atau sebaliknya, anak kepada orang tua gitu ya. Maka ajarkanlah anak kita yang baik-baik. Makanya Nabi Nuh tidak mendapatkan dosa Kan'an. Enggak mendapatkan dosa Kan'an karena Nabi Nuh tidak pernah mengajarkan kafiran kepada Kan'an. Sehingga ketika anaknya kafir udah didakwahin, maka tidak mendapatkan dosa. La taziru wazratu wizra ukhra. Kita tidak saling menanggung dosa satu dengan yang lainnya. Nah, yang menjadi inti syahid pembahasannya adalah kata dia wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat rambut beliau yang ubanan dikasih warna merah. Nah, ini ya. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, akhrajahu Abdullah bin Al-Imam Ahmad fi ziyadatihi ala al-musnad. Dikeluarkan oleh siapa nih? Anak Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu punya musnad. Namanya musnad Imam Ahmad. Nah, anaknya Abdullah bin Imam Ahmad itu punya ziyadat ala musnad. Dia punya tambahan-tambahan hadis atas musnad Imam Ahmad. Dan termasuk salah satunya hadis ini. Itulah pada dasarnya harus punya anak yang meneruskan karya kita. Kalau misalkan kita punya kita nulis tafsir misalkan nih, ya kan? Tafsir bil ra'yi, tafsir, tiba-tiba meninggal dunia, belum beres, misalkan baru di juz ke 28, juz 29, 30-nya belum, anak kita ngelanjutin, ziyadat alkitab, ziyadatul kitab tafsir ala syarh abi, misalkan, keren itu, anak yang ngelanjutin, gitu, Jalalain juga gitu, Jalalain itu siapa? Karya siapa? Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dua karya ulama digabung satu gitu. Karena para ulama juga pada dasarnya mereka paham mereka ini manusia, sehingga ketika mereka meninggal dunia maka hendaknya yang dilanjutkan adalah murid-muridnya ya. Kemudian lanjut lagi. Ya, ditanya Abu Hurairah lagi-lagi nih, wah ini apalagi kalau Abu Hurairah yang meriwayatkan, dan Abu Hurairah itu kan bermulazamah dengan Nabi tekun, padahal 4 tahun terakhir doang tapi benar tekun. Ya. Kadang-kadang gitu, yang hijrahnya lebih awal bisa kalah sama yang hijrahnya belakangan tapi dia lebih tekun ternyata belajarnya. Nah, Abu Hurairah ini hijrahnya belakangan baru ketemu Nabi itu tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, berarti 4 tahun. Jadi murid Nabi 4 tahun. Tapi hadisnya paling banyak. Ya. Makanya kalau sudah Abu Hurairah yang ucapkan dominan valid. Karena kan beliau pernah Pak, kenapa? Beliau itu nggak disibukkan dengan dunia, memang fokus untuk ilmu. Ya. Kalau sekarang
gampang seperti itu. Dulu susah tuh, dulu susah. Dulu itu orang bisa fokus untuk ilmu itu mereka harus jual-jualan dulu. Mereka jual harta bendanya, sisa punya uang baru untuk ilmu. Kalau sekarang banyak. Sekarang banyak donatur. Sekarang sekolah di Pia beasiswa, sekolah di Madinah beasiswa, banyak beasiswa-beasiswa. Ya saya kalau compare seperti nggak ada harga dirinya. Karena kerasa nggak ada perjuangan, ya kitab dibeliin, mukafah tiap bulan, subhanallah. Makanya beda pahala kita barangkali. Nah, tapi bagi teman-teman sekalian yang beli kitab sendiri, ongkos kajian sendiri, itu karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah effort kita, bukan semata-mata hasil. Itu ya. Lanjut lagi. وقال رحمه الله أن الجهل امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته يرفع رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء فقال ردع شك في هذا الشيء. Nah, jadi ada seorang sahabat yang mana dia ngelihat Rasulullah keluar dari rumahnya, yanfudhu ra'sah, ya ngapain, meleraikan rambutnya, jadi rambutnya nggak diikat, berarti habis mandi biasanya nih, ya. Rasulullah keluar rumah habis mandi, wa qad iktasal, akan habis mandi katanya. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna, dan di rambutnya ada seukuran bagian daripada apa sih namanya kalau olesan daripada hinna. Ya, hinna itu seperti za'faran yang warnanya kekuningan, ya. Wa qala radghun, ada yang mengatakan itu radghun. Radghun dan rad'un pada dasarnya tidak terlalu berbeda artinya. Tapi yang jelas beliau melihat bahwa Rasulullah menyemir rambutnya ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Gitu ya. Lanjut lagi. عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو. Lanjut. قال حماد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. Nah, ini dikuatkan lagi nih. Dari Anas bin Malik, kemudian juga dari Muhammad, rambut Rasulullah SAW makhduban, yaitu disemir. Ini menjadi penguat nih. Banyak hadis-hadis rambut Rasulullah itu disemir, sehingga yang lebih diunggulkan pada dasarnya pada hal ini, Allah Ta'ala alam, saya lebih condong berpendapat bahwa rambut Rasulullah pernah disemir. Dan itu kalau pernah beliau lakukan, meskipun beliau tidak pernah secara eksplisit menganjurkan, maka kalau si pribadi saya lebih condong bahwa itu termasuk ke dalam sunnah ya. Meskipun sebagian ulama berpendapat itu sunnah jibiliyah, karena tidak disebutkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW dengan perintahnya. Beda dengan disuruh panjangin jenggot dan potong kumis, itu ada perintahnya. Tapi kalau ngeluarin rambut nggak ada perintahnya, sehingga itu bukan bagian daripada kesunahan yang berpahala, tapi hanya sunnah jibiliyah. Sama seperti ya pakaian, kemudian sorban yang dililit beliau, itu bukan termasuk sunnah yang bisa berpahala, karena beliau tidak memerintahkan secara langsung eksplisit, gitu ya. Dan juga kenapa? Dikarenakan pada zaman tersebut orang-orang bersorban. Abu Jahal aja bersorban. Abu Jahal, Abu Lahab itu bersorban. Karena memang pada saat itu yang menjadi patokan adalah budayanya adalah pakai sorban, gitu ya. Dan itu biasa di zaman tersebut. Ya, Allahu a'lam. Lanjut lagi. Iya, nanti Bapak lanjut nih. Enggak apa-apa. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسحلوا بالإثم فإنه يجل البصر فينبت الشعر. Nah, ini bab berkenaan dengan celaknya Nabi SAW. Nabi itu pakai celak, dan biasanya pakai celaknya kapan? Sebelum tidur. Dia menjernihkan mata. Nah, di sini, lihat nih. Di sini Rasulullah datang dengan lafaz apa? Perintah nih, iktahilu. Bercelaklah kalian. Nah, udah jelas nih, berarti ini masuk sunnah apa nih? Sunnah fi'liyah. Yang kita lakukan berpahala. Dia bukan sunnah jibiliyah karena ada perintahnya langsung. Jadi hendaknya juga usahakan pakai celak. Ya. Anak saya itu sampai sekarang dipakai nama ibunya celak terus. Dan subhanallah, alhamdulillah Allah ya. Itu nggak pernah ada kotoran kotoran mata tuh di pojok-pojoknya. Biasanya anak kecil itu ada belek kalau bangun tidur. Ini nggak ada belek sama sekali. Subhanallah.
Nah, itu salah satu cara juga menjernihkan mata. Dan saya dapat pengalaman banyak dari tetangga-tetangga gitu ya, atau dari besan. Anak yang dicelak biasanya di gedenya itu nggak minus. Nah, ini orang tua saya lupa celak kayaknya dulu. Makanya minus ya. Itu biasanya kayak gitu. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bilang, Rasulullah bukan dokter, tapi Rasulullah punya dalil gitu kan, wahyu dari Allah. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan demikian sudah pasti benar tuh. Ya jul basar. Wa yunbitu sya'ra, dan dia melentikkan bulu mata. Ya. Jadi kalau orang mau bulu mata dilentik pakai celak ya. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi. rahimahullah an Ibnu Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattahidu qabla an yanama bil ismi salasan fi kulli ayn. Nah, Rasulullah biasanya pakai celak itu sebelum tidur, dan tiga kali. Tiga kanan, tiga kiri, gitu ya. Dan beliau biasanya, bagaimana kata Aisyah, yuhibbut tayammuna fi tarajjulihi wa tana'urihi wa fi sa'iri kulli. Beliau senang mendahulukan yang kanan, termasuk dalam bercelak tiga kali. Memang pada dasarnya celak itu nggak harus ismit, tapi yang paling utama dengan ismit. Ismit itu sejenis batu-batuan, dan beda ya. Nggak bisa kita celak pakai spidol, nggak bisa. Jadi baduti ya. Tapi yang benar pakai batu ismit. Ini batu ismit yang dibubuk, ditembuk. Secara umum makanya ya untuk mengetahui yang asli atau bukan itu biasanya tergantung trust kita kepada si penjual. Sulit itu kalau diketahui secara saintifik. Sama seperti madu. Madu itu menurut penelitian nggak ada cara spesifik tentang mengukur madu asli itu nggak pernah ada. Oh, ini madunya encer, ini madunya kental, nggak bisa. Nggak pernah ada cara pakem untuk mengukur madu asli, tidak. Cuma satu, trust, kepercayaan kita dengan si penjual. Sama seperti batu ismit. Ya, ini dia memang komoditas yang unik ya. Biasanya kan komoditas bisa tahu kan, emas bisa tahu kalau yang asli yang mana, enggak. Tapi beda dengan madu itu nggak bisa nih. Kecuali mungkin di laboratorium, ya. Tapi secara umum kalau kita ini doang beli nggak tahu, ya susah juga gitu pada dasarnya. Itu ya. Lanjut lagi. Al-Jabir wa huwa ibnu Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmi inda an-nawm fa innahu yajri al-basaru wa yunbitu asy-sya'r. Nah, lagi-lagi. Jadi pada dasarnya dia bagian daripada pengobatan. Dan yang beliau lakukan Rasulullah SAW mustahil membawa penyakit. Nggak ada istilah yang beliau lakukan itu membawa penyakit, nggak ada. Kalau berlebihan, iya. Semua yang berlebihan itu pasti mendatangkan bahaya kan gitu. Makanya kata Allah, kulu washrabu wa la tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Karena yang setiap berlebihan, antum minum aqua 1 galon langsung aja langsung ini juga kan, penyakitan juga. Padahal halal, lagi-lagi yang berlebihan bersih. Tapi yang beliau lakukan sudah pasti tidak membahayakan. Ya. Biasanya pada umumnya. Makanya di sini beliau bilang alaikum dengan kata alaika. Kita tahu kalau dengan kata alaika itu dengan lafaz apa? Wajib. Sama seperti dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, dengan kata alaikum, diwajibkan atas kalian. Alaikum dengan lafaz yang lebih wajib lah kalau bahasa kita dibandingkan sekedar perintah doang. Sebelum tidur, karena dia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan rambut sekitar mata. Gitu ya. Lanjut lagi. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairu atharikum al-ithmi yajlul basaru wa yunbitu asy-sya'r. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah ismit. Sehingga dipahami bahwa pakai celak mata itu nggak harus pakai ismit, tapi bisa pakai juga bentuk celak-celak yang lainnya. Cuma yang paling terbaik adalah ismit. Ya, di sini kalau dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, kata beliau alat celak itu banyak, tapi yang paling bagus, yang paling bermanfaat, yang paling afdal adalah ismit. Gitu ya. Lanjut lagi. Ya, sama secara umum. Lanjut lagi bab ke-8.
قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Ini kata Ummu Salamah nih. Ummu Salamah ya. Baju yang paling disenangi sama Rasulullah itu bentuknya gamis. Gamis ternyata. Kenapa kok gamis? Para ulama menjelaskan karena gamis itu mudah dipakai dan enteng dipakai. Kalau kita pakai atasan bawahan agak ribet ketika ngelepas. Ya tentu pakai dalaman juga, jangan sampai nggak pakai dalaman. Kita tetap pakai dalaman. Dan beliau paling senang dengan al-qamis. Ya. Kalau di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musa, li'annahu sahlun fi lubsihi sahlun fi khalqihi. Gampang dipakai, gampang dilepas, gitu kan. Marihun fi taharruk, dan gampang untuk bergerak. Bi khilafi ba'dul albisah allati tahtaju inda taharruki fiha ila ta'ahudin mithl izar. Dan susah kalau seperti sarung yang kadang-kadang gesek-gesek gitu. Makanya sarung juga ada teknik itu. Saya dulu belajar di pesantren, ada teknik sarung biar rapi. Yang ketika dipakai main bola nggak bakal hancur. Ada tekniknya. Tapi secara umum ribet kan, harus gini-gini. Nah, tapi kalau gamis tinggal pakai doang, gitu ya. Lanjut lagi. Sama ya. Lanjut lagi yang ini 57 nih, 57. Lanjut lagi. Iya, yang 57 tuh. Asma binti Yazid qalat kanat qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusbi. Ya, rusbi. Jadi apa nih namanya? Lengan gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sini. Sampai sini. Jadi beda ya. Kalau sampai sini justru bukan enggak makruh. Yang makruh itu yang menjadi apa dasar keharaman dan kemakruhan adalah kalau lebih daripada bawah mata kaki. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan justru sunnah itu ya, dipanjangkan. Nah kalau ini enggak termasuk makruhan ya di sini. Justru Rasulullah sampai sini, sampai rusgi, sampai pergelangan tangan beliau. Ya, rusgi. Lanjut lagi. عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه المطلق أو قال سر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. Nah, jadi ini menarik nih sini. Saya ketika baca di sini juga menarik nih. Subhanallah. Ya ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW firahtin min muzainil nubayya, pada saat kondisi dia pengen ngebayat Rasulullah dan komis Rasulullah kebuka, kancingnya Rasulullah lepas. Allahu alam ya, saya ketika baca ini kancing Rasulullah sebenarnya di depan dan di belakang, tapi kalau lihat hadis ini sepertinya di belakang, kancing Rasulullah di belakang ya. Kebuka, zirru qamisihi mutlaq, kancing Rasulullah kebuka. Fa adkhaltu yadi, dia masukin tangannya kemana? Ke belakang pundak Rasulullah SAW. Fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Tujuannya ngapain? Supaya megang khatamun Nabi. Yaitu tanda kenabian yang berupa jendolan daging di belakang, gitu ya. Dan ini lagi-lagi bagian daripada apa ya? Ini ada banyak faedah dari sini. Pertama, Rasulullah paham kalau yang kaitannya dengan orang menginginkan kepercayaan kepada beliau, kan itu mereka kan pengen mendapatkan bukti Nabi benar-benar apa bukan gitu kan. Maka Rasulullah nggak marah tuh dipegang khatam itu. Iya. Ya, hingga pada dasarnya orang pun kalau kita persilahkan pada perkara-perkara yang memang kita menginginkan dia mengetahuinya, nggak masalah kita untuk melakukannya. Sebagai contoh misalkan, orang tua seorang pengen lihat tanda lahir kita anak dia atau bukan. Nah bisa tuh kita tunjukin tanda lahirnya. Nah seperti itu ya. Nah, azan dulu. Saya sholat dulu. Bentar. بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله Cek. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa ba'd. Dan di sini dipahami ketika Rasulullah membuka kancing baju beliau, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, itu bukan dalam rangka tasannunan. Ini bukan dalam rangka kesunahan. Jadi bukan sengaja membuka terus sering-sering, enggak. Justru itu bagian daripada aksidental saja.
seringnya beliau mengetahui memang kalau ada orang punya intention untuk penasaran dengan Khatamun Nubuwah, biasanya beliau sengaja bahkan mendiamkan ketika ada orang pengen lihat, seperti Salman Al-Farisi sengaja diperlihatkan oleh beliau karena beliau juga tahu orang dengan wajahnya, dari mimik wajahnya, keinginan mereka untuk melihat daripada Khatamun Nubuwah. Lanjut lagi hadis ke-59. Ya, di sini kata Anas, Nabi SAW keluar wa huwa yattaki ala Usamah. Nabi keluar dengan megang pundaknya Usamah atau bersandar dengan Usamah, menjadikan Usamah sebagai sandaran atau pegangan. Yattaki ala Usamah. Usamah bin Zaid, dia adalah anaknya Zaid bin Harithah, seorang panglima perang yang paling muda, umur 18 tahun sudah jadi panglima perang. 18 tahun jadi panglima perang. Begitulah pada dasar-dasarnya para sahabat, mereka bermanfaat bagi umat di usia-usia muda ternyata. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas menjadi staf ahli negara umur 17 tahun. Usamah bin Zaid menjadi panglima perang umur 18 tahun. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah umur 23 tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Wah, luar biasa jauh kita dengan mereka. Ya. Nih, dasarnya peringatan juga bagi kita semua untuk memanfaatkan usia muda. Ya. Nah, Usamah bin Zaid, beliau menjadi sandaran Nabi SAW. Memang terkadang beliau biasanya di usia tua, ya. Di usia-usia menjelang beliau wafat, maka beliau minta digopohin ke masjid, kemudian menjadi tumpuan. Nanti ada nih babu maja'a fit tikai Rasulullah SAW. Bab berkenaan dengan sendernya Rasulullah SAW ada di sini. Nah, di sini dijelaskan Rasulullah memakai thawbun qitriyun, yaitu jenis burdah Yaman. Ya, jadi bentuknya adalah burdah Yaman. Dan biasanya baju yang paling bagus itu baju yang dari Yaman biasanya. Dari dulu produk yang paling bagus menurut orang Arab itu produk Yaman. Madu paling bagus madu Yaman. Sendal paling bagus sendal Yaman. Sorban paling bagus sorban Yaman. Saya nggak tahu wallahu alam apa penyebabnya yang menyebabkan mereka begitu hidup industri tekstilnya. Ya. Kalau di kita mungkin Tanah Abang lah ya kan. Mungkin lah Yaman Tanah Abangnya lah gitu. Bagus-bagus Bang. Iya. Dan Rasulullah sering tuh dapat burdah dari sahabat-sahabat karena Rasul kita tahu semua. Rasulullah ketika jadi nabi itu memang pada dasarnya beliau nggak apa? Nggak kerja. Beliau nggak kerja. Beliau fokus berdakwah. Nah, yang menopang dakwah beliau siapa biasanya? Ingat, beliau nggak pernah minta-minta. Tapi beliau diberi hadiah oleh sahabat-sahabatnya. Itu. Jadi diberi hadiah oleh sahabat-sahabatnya. Makanya sahabatnya sering ngasih hadiah kepada beliau. Dan untuk kita paham semua, awal-awal beliau berdakwah, siapa yang pertama kali masuk Islam? Orang-orang kaya. Ya kan? Khadijah, Abu Bakar, Abdullah bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam hadis, satu hadis itu 9 diantaranya orang kaya semua. Satu orang doang yang tidak kaya. Siapa? Ali bin Abi Thalib doang. Sehingga dakwah beliau ditopang oleh orang-orang kaya pada dasarnya. Sehingga beliau nggak minta-minta. Ingat ya, beda. Karena seorang nabi tidak boleh mendapatkan sedekah dan zakat, tapi nabi boleh menerima hadiah. Dan sering makanya para sahabat itu biasanya kalau ngasih hadiah kepada nabi, nunggu nabi di rumah Aisyah. Karena kalau di rumah Aisyah nabi senang. Nah, begitulah pada dasarnya orang kalau mau ngasih hadiah dicari momen paling tepat. Pada saat apa lagi tepat? Karena biasanya kalau sedang bahagia ditambah kebahagiaan makin bahagia. Tapi kalau lagi sedih-sedihnya, kadang-kadang dikasih kebahagiaan, beda momennya gitu. Kadang orang tepat gitu ya. Nah, ini kecerdasan para sahabat juga, sehingga mengetahui kapan Nabi senang, kapan Nabi kurang senang. Lanjut lagi. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك
خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Ya, ini di antara bacaan doa kalau kita pakai baju. Ya, ini kata Abu Sa'id Al-Khudri karena Rasulullah SAW idza istajadda thawban sammahu bismi. Rasulullah kalau punya baju baru maka langsung dinamain bajunya. Ingat, jadi antara kesunahan adalah namain benda-benda yang kita punya. Ini HP saya namanya Lais, saya udah dikasih nama Lais. Saya namain, buat HP doang, sama motor belum. Itu jadi ada kesunahan ngasih nama. Rasulullah punya pedang, semuanya namain. Jadi namain semuanya. Bahkan ontanya saja namanya siapa? Qaswah. Itu namain onta Qaswah. Kenapa? Karena biasanya ketika kita menamakan benda-benda, ada keterikatan emosional antara kita dengan benda. Itu biasanya. Ya. Dan biasanya kita menganggap dia sebagai wujud yang hidup itu pada dasarnya. Dan memang pada dasarnya di hari kiamat Allah dapat menghidupkan apa yang sebelumnya tidak dapat hidup. Ya kan? Allah dapat membuat hidupan. Bahkan kulit nih kita dapat berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kan mereka berbilang kepada kulit, kenapa kalian bersaksi kepada kita? Pada hari ini Allah dapat membuat segala hal bisa jadi berbicara. Padahal sebelumnya nggak bisa berbicara. Kulit tuh. Ya. Makanya di Inggris itu ada penelitian tentang humanizing of property, memanusiakan properti, barang-barang. Ternyata sapi yang diperlakukan seperti manusia itu berbeda dengan sapi yang tidak perlu seperti manusia. Sapi yang diajak ngobrol, yang diucapkan aku sayang kamu, itu berbeda dengan sapi yang dibentak-bentak, yang nggak pernah diajak ngobrol. Dari segi perahan susunya beda. Di Inggris ditemukan demikian. Ternyata memang pada dasarnya kita juga nggak boleh berlaku zalim kepada benda-benda. Mohon maaf, kalau buka pintu tuh pintu nggak boleh bosal sembarangan, enggak. Iya, nggak boleh. Ada adabnya. Makanya kenapa kita tahu hadis yang sahih dalam hadits Bukhari, di mana ketika Rasulullah sedang berkhutbah tiba-tiba apa? Ada pelepah kurma yang nangis. Masyhur hadisnya. Ada pelepah kurma yang nangis. Rasulullah turun dari khutbahnya, ngambil pelepah kurmanya, dilus-elus pelepah kurmanya. Kemudian ketika beliau ditanyakan setelah selesai khutbah, dia menangis karena apa? Karena dia nggak dijadikan sebagai sandaran daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah dibuatkan mimbar oleh seorang wanita Ansar, sehingga pelepah kurma nggak dijadiin sandaran lagi. Dia nangis karena nggak dijadiin sandaran lagi. Itu benar-benar suara bayi nangis ya, nangis. Sahabat melihat siapa yang bawa bayi, ternyata Rasul turun ngambil pelepah kurmanya dan ngelus-ngelus pelepah kurmanya. Dan memang ini ketika dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, kalau pelepah kurma saja merindukan sesaat tidak disenderkan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita yang menjadi umatnya? Tentu kita merindukan beliau. Dengan telah membaca sabda-sabda beliau, kita merindukan perjumpaan juga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tuh ya, insyaallah. Makanya kenapa dinamakan properti itu biasanya karena supaya kita tidak berbuat zalim kepada orang tersebut, dan supaya kita paham nanti properti yang kita miliki akan dihisab itu. Mereka nggak jadi saksi. Wahai Allah, dahulu handphone yang dipakai, gawai yang dipakai untuk buka maktabah syamilah, dipakai untuk browsing atau dengar kajian ustadz, dia akan bersaksi. Tapi justru sebaliknya, kalau sampai dia bersaksi tentang kemaksiatan yang kita buka dari sini, search engine akan menjadi saksi, riwayat pencarian akan menjadi saksi, riwayat tontonan akan menjadi saksi, hari kiamat. Pertontonan akan jadi saksi. Itu. Makanya mengapa wajib-wajiblah kita punya beristighfar ya atas setiap properti yang kita miliki. Lanjut lagi. Ini di antara doanya tadi ya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji Engkau yang telah mengaruniakanku kepada telah mengenakan kepadaku pakaian. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku berdoa supaya mendapatkan kebaikan dari pakaian tersebut. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan aku menjauhkan diri dari perbuatan atau dari keburukan pakaian ini. Nah, mengapa berdoanya demikian? Supaya pada dasarnya pakaian yang kita gunakan hanya akan kita gunakan dalam rangka ketaatan saja. Mustahil kalau misalkan kita
pakai pakaian tersebut nanti kita pakai untuk ke tempat maksiat atau aktivitas maksiat. Ketika dipakai dalam keadaan takwa, gitu. Karena pada dasarnya segala, makanya di antara doa juga ketika selesai akad bertemu istri, ngapain? Doain apa? Ubun-ubunnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Itu doanya kan. Hafalin nih. Ya, hafalin. Kalau mau nikah lagi tapi. Kalau nggak mau nikah lagi nggak usah dapain. Lanjut lagi. Itu hadis berapa tuh? Hadis berapa? Lewat 60 berapa? 62. Oh, 62. Sebentar. Lewat. 62, ya. Nah, kata Anas bin Malik, kana ahabbu thiyabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Al-hibarah thiyabun tutakhadhu min al-qutni aw al-kattani mahbarratan aw muzayyanatan. At-tahbir, at-tajmil, tazyin. Jadi pakaian yang terbuat dari qutn, bahannya katun. Illa mukhattatatan fiha naw'un min at-tazyin. Dan ada corak-coraknya. Jadi emang alhamdulillah, Allahumma shalli ala nafi'an. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala kamil dharab. Wa biduna wadiyati wa madabat asyar. Jadi pakaian yang dipakai Rasulullah itu bercorak. Ya, jadi yatalawwan. Jadi enggak polos doang. Kadang ada coraknya gitu ya. Dan biasanya memang pada dasarnya dominan putih. Yang memang yang menjadi kesunahan beliau adalah kalau memang ada perintahnya adalah pakaian putih. Ya. Ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha khairu thiyabikum, dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu biha mautakum, dan kafankanlah mayat-mayat kalian dengan warna putih. Sehingga menjadi patokan di sini bahwa mengkafankan mayat itu hendaknya pakai warna putih. Meskipun menurut para ulama tidak wajib, seandainya nggak ada warna putih, maka bisa juga pakai kain yang lain, gitu ya. Kain yang lain. Tapi sebaik-baik pakaian warna putih. Jadi kalau yang warna putih itu pas kapan? Jumatan, sebagian ulama. Ada beberapa ulama bilang Jumatan. Adapun kalau hari Id itu bukan nggak harus putih, tapi adalah yang paling terbaik. Nah, dibilang gitu, yang paling terbaik. Dan terbaik nggak harus baru. Beda ya, nggak terbaik harus baru. Lanjut lagi. Ini kata sahabat dari Abi Juhfah, dari ayahnya, dia melihat Rasulullah SAW memakai pakaian yang serba merah, hullatun hamra, ka'anni anzuru ila bariqi saqihi, dan aku melihat kilauan kilauan betisnya, bariqi saqihi, jadi betisnya Rasulullah itu kelihatan. Kilauan wala Sufyan uraha hibarah, dan aku melihat dalam keadaan indah gitu ya. Dan di sini difahami bahwa terkadang juga Rasulullah pakai pakaiannya polos, tapi kadang-kadang juga bercorak. Sehingga polos atau corak itu bukan sebuah permasalahan. Ya. Tapi yang jelas beliau ketika pakai pakaian selalu tampak indah di mata para sahabat. Dan dipahami bahwa apa? Nah, dipahami nih. Beliau kan kelihatan betisnya. Berarti apa? Nah, berarti cingkrang, ya kan? Ya kan? Karena kalau nggak kelihatan betisnya nggak mungkin cingkrang. Nggak mungkin nggak cingkrang, gitu. Maka cingkrang berarti kan, gitu. Dan sampai kelihatan betisnya berarti apa? Nisfus sak berarti kan? Berarti cingkrangnya sampai apa? Setengah betis. Berarti kelihatan betisnya. Kalau isbal nggak kelihatan pasti itu, nggak kelihatan. Emang di antara kesunahan beliau sallallahu alaihi wasallam
adalah cingkrang atau naik. Jangan sampai kita seperti orang-orang di luar sana yang lihat orang pakai cingkrang, kebanjiran. Nggak boleh. Ini kesunahan Rasulullah SAW. Anda berarti mencela sunnah Rasulullah SAW ini kalau gini. Nggak boleh. Lo jenggot kayak katanya kayak apa? Kayak kambing katanya. Nggak boleh sunnah ini, gimana ceritanya sunnah? Bangga kita dengan sunnah ini. Nggak boleh itu ya. Lanjut lagi. Nih, Masya Allah nih. Farah 5 Jumah, berarti di sini. Jadi kata Bara' bin Azib, ini salah seorang sahabat juga yang beliau biasanya bersama Rasulullah SAW. Katanya, saya melihat Rasulullah SAW, ma ra'aitu ahadan minan nas. Tidak ada yang paling indah ketika memakai pakaian berwarna merah selain Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. In kanat jummatuhu, apalagi kata dia. Apalagi ketika rambutnya sampai ke kedua bahunya. Jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Sampai menempel di kedua bahunya. Sehingga dipahami di sini bahwa rambut Rasulullah panjang sampai jummah. Tapi kalau di zaman sekarang makanya nih, panjangin rambut itu lagi-lagi bukan termasuk sunnah fi'liyah, tapi sunnah jibiliyah. Hingga bukan termasuk kesunahan yang berpahala, tapi kesunahan yang dianggap sebagai budaya tradisi di zaman tersebut saja. Karena tidak ada perintah langsung dari Rasulullah untuk memanjangkan rambut, gitu ya. Meskipun kalau kata Imam Malik itu sunnah yang termasuk pahala juga. Dan ada sahibut ta'asi Rasulullah SAW, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tuh segala tentang Rasulullah diikutin, dicari sama dia, subhanallah, dicari. Sampai Rasulullah pernah kencing berdiri diikutin. Di tempat lokasi tempat Rasulullah berdiri. Pada saat hijrah. Jadi dia itu pernah napak tilas. Abdullah bin Umar. Makanya dibeli gelar gimana sahibut ta'asi. Dia sering cari tahu apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Itu ya. Nah, biasanya orang-orang semacam inilah yang mendapatkan anugerah, biasanya sering dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Itu mimpi rezeki pada akhirnya. Jadi bermimpi bertemu Rasulullah itu rezeki ya. Dan rezeki pada dasarnya harus ada dalil. Nggak boleh dia ngarang-ngarang. Dan bagaimana sesuai dengan dalil? Dia khatamin kitab ini. Jadi kalau ada orang mimpi bertemu Rasulullah tapi belum pernah khatam kitab ini, itu bisa dipercaya bahwa itu termasuk mimpi yang dusta. Ya, itu. Karena memang, syaitan memang tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi, gitu ya. Nah, di sini lanjut lagi ke 65. Rasulullah juga ketika makai dikatakan lagi oleh Abu Rimsah, ra'aitu Nabi SAW wa alaihi burdan akhdaran. Rasulullah pakai pakaian yang berwarna hijau. Jadi pada dasarnya memang warna itu tidak ada larangannya. Ya. Rasulullah pernah pakai merah tadi, pernah pakai hijau juga. Ya, sehingga tidak ada larangan pada dasarnya. Emang pada dasarnya para ulama berubah menganjurkan, kalaupun merah usahakan merah yang ada motif-motif hitam. Nah, ini ada motif hitam. Usahakan demikian. Meskipun tidak ada larangan secara spesifik, larang kita nggak boleh pakai pakaian yang warna merah saja. Ya. Akhtaran. Lanjut yang terakhir 66. Ya, lanjut lagi wafil hadis. Wafil hadis kisah. Ya, ini. Ini tadi dari Anqailah bin Makhramah qalat, sahabiyat yang bernama Khailah binti Makhramah. Jadi sahabat ada berapa? Total 124.000. 124.000 total sahabat. Sama seperti jumlah Nabi. Jumlah Nabi juga 124.000. Makanya saya juga seperti ada kecocokan gitu. Jumlah Rasul berapa? 313. Jumlah pas ikut perang Badar siapa berapa?
313 juga. Itu ada kesamaan tuh, ya, angka-angka yang demikian. Sama kayak angka 63 itu juga kayak ada angka kesamaan kan. Nabi SAW wafat usia 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63 juga. Kecuali Utsman 80. 63 tuh. Rasulullah menyembelih unta dengan tangannya sendiri. 63 unta, sisanya disembelih oleh Ali. 63 lagi. Ini bukan cocok lagi, tapi itu faktanya demikian. Faktanya demikian. Dan Allah alam apakah ada hikmah dia bilang angka-angka itu, saya tidak tahu. Karena untuk mengetahuinya butuh dalil gitu kan. Nggak bisa kita ngomong tanpa dalil. Di sini dilihat, jadi beliau melihat Rasulullah SAW alaihi asmalun mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Rasulullah pakai pakaian yang ada za'farannya. Za'faran tuh seperti apa tadi ya, minyak hiasan. Biasanya juga digunakan untuk orang-orang yang menikah. Jadi pakai hiasan. Jadi dahulu itu membedakan orang nikah atau enggak itu pakai za'faran. Za'faran itu kalau bahasa kita apa? Saffron. Nah, saffron itu za'faran. Nah, dia kan berwarna itu kan. Nah, berwarna itu dipakein. Jadi warna-warnai bajunya. Nah, Rasulullah ternyata pernah pakai hal demikian. Waqad nafadatu, dan rambut beliau apa? Diuraikan. Seperti itu. Ya, insyaallah kita lanjut nanti di hadis ke-67 insyaallah taala. Di sini ada yang ingin bertanya? Betul? Ya, betul. Sebenarnya, iya. Betul. Qamis itu lagi-lagi mengalami pergeseran makna. Ya. Jadi kalau di zaman sekarang statusnya bukan pergeseran makna, perluasan makna bukan. Kalau dahulu qamis itu ya pakaian yang dari atas ke bawah. Sekarang qamis kemeja gitu. Termasuk pakaian kemeja. Meskipun qamis juga dipahami oleh orang-orang Arab sebagai gamis juga. Qamis itu gamis gitu ya. Hanya saja kalau kita lihat di Arab Saudi, bahkan orang ketika kita bilang gamis, dia nggak dimaksud gamis. Malah sekarang muncul tobe. Tahu ya tobe, tops. Nah, tops itu kan bentuk-bentuk jubah Saudi. Yeah. Jubah-jubah Saudi yang slim fit. Kalau kita lihat Saudi itu tuh orang kalau beli jubah itu nggak ada yang beli jadi. Ada, semuanya bikin. Karena mereka fitting semua. Saya pernah waktu pas saya fitting 600.000 fitting. Itu fitting semuanya fitting. Diukur benar-benar sampai ininya. Karena mereka makanya kalau lihat baju mereka itu fit semua. Sesuai dengan badan. Kalau gede dikit bikin lagi. Gendut dikit bikin lagi. Begitulah pada dasarnya. Makanya jarang sekali ada orang, kebanyakan yang jadi-jadi itu bekas justru. Dan yang beli orang Indo. Ya, biasanya yang bikin itu kalau nggak orang sana ya mahasiswa Madinah. Saya pun tahu waktu itu gara-gara dikasih tahu sama mahasiswa Madinah. Saat bikin saat ini. Akhirnya dibikin. Sama orang Malaysia waktu itu padahal nggak kenal. Akhirnya dia ngirimin ke Indonesia dari Malaysia, insyaallah. Nah, itu caranya. Ya. Tapi secara umum hal-hal demikian bisa dikategorikan juga qamis dan tidak membuat maknanya menjadi hilang ya pada dasarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita cukupkan sampai sini saja. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.